Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak kelas 6. Sekarang kita belajar tematik. Tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1. Tumbuhan sahabatku. Kita belajar pembelajaran 3. Kita fokus belajar di pembelajaran 3. Yang pertama, IPA dan Bahasa Indonesia. Sedangkan di pembelajaran 4, PPKN dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu mengidentifikasi perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, mencari ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses memperbanyak diri pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sekarang perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang diawali dengan proses penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa diawali proses penyerbukan. Nah, di sini perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Di sini perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada campur tangan manusia atau buatan manusia. Sekarang kita fokus belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami, yang pertama yaitu membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Contohnya gagang biru. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuhan tunas di tengahnya. Ciri-ciri umbi lapis. Yang pertama, batang yang tumbuh di bawah tanah menggelembung berair. Yang kedua, memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang ketiga, memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Yang ketiga, tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya bawang merah, kemudian contohnya bawang putih, kemudian bawang bombay, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang ketiga, ubi akar. Ubi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika ubi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contohnya wortel, singkong, dan lobak. Yang keempat, ubi batang. Ubi batang adalah batang. Pada ubi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, coba diperhatikan di sini ada batang dan tumbuh mata tunas, dan ini akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya seperti kentang dan ketela rambat atau ubi rambat. Yang kelima, tunas. Tunas ini biasanya
muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau yang sudah tua, tumbuhan tua. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Nah, di sini perhatikan pohon pisang yang sudah tua, dan kemudian di sini di bawahnya tumbuh tunas. Kemudian kita kembali ke buku tematik. Sekarang tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, di sini ayo mengamati, perhatikan gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Di sini nanas berkembang biak dengan cara betunas. Di sini ada bawang merah dan pohon pisang. Di sini sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian sekarang amati gambar berikut ini. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Nah, bagaimana cara wortel ini berkembang biak? Sebelumnya juga sudah dijelaskan. Jadi kalian bisa tuliskan hasil yang kalian dapat dari penjelasan sebelumnya. Nah, di sini perhatikan lingkungan sekolahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, di sini ada tabel, misalnya di sini nama tanaman, cara berkembang biaknya seperti apa, keterangannya bagaimana. Contoh, misalnya pohon pisang, cara berkembang biaknya tunas, keterangannya vegetatif. Nah, di sini tulislah manfaat dari berkembang biak kan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Jadi dari penjelasan kalian bisa menyimpulkan apa manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kemudian kita lanjut, ayo membaca. Bacalah teks berikut dalam hati dengan judul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Nah, ini jadinya kalian baca dalam hati. Di sini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada 5 paragraf. Nah, kemudian isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Nah, jadinya kalian isi. Paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2 dan seterusnya sampai paragraf 5. Menentukan ide pokok, kalian pasti sudah paham bagaimana menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok biasanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, kemudian selanjutnya kerjasama dengan orang tua. Perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah ada di antaranya berkembang biak secara vegetatif? Nah, ini kalian kerjakan bersama orang tua. Setelah kalian selesai mengamati, sampaikan pengamatanmu kepada guru. Kemudian kita belajar di pembelajaran 4. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lain dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Nah, ini ada. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa? Gambar sapi. Sapi memerlukan makan tidak? Memerlukan. Jadi sapi memerlukan makan apa? Makan rumput. Rumput itu apa? Tumbuhan. Nah, jadinya saling bergantungan atau saling membutuhkan. Nah, ini kelinci. Kelinci yang sangat imut. Nah, kelinci makanannya apa? Wortel. Wortel itu apa? Wortel adalah tumbuhan. Jadinya ini juga hewan memerlukan makanan dari tumbuhan. Nah, ini sekarang ini gambar apa? Pohon. Pohon bermanfaat tidak bagi makhluk hidup?
bermanfaat karena pohon bisa mengeluarkan oksigen atau CO2 dan pohon bisa juga jadi tempat tinggal hewan. Kemudian ini padi. Padi kalau dikelola menjadi beras. Beras dikelola lagi menjadi nasi. Nasi dibutuhkan sama siapa? Sama manusia. Jadinya tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, manusia dan hewan. Sekarang kita kembali di buku tematik. Nah, sekarang tuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Nah, jadinya dari gambar ini kalian bisa menyimpulkan apa saja manfaatnya. Nanti kalian bisa menyimpulkan di sini manfaatnya apa saja nih, kalian tulis di diagram. Kemudian tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk penggalan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Jadinya manusia juga harus melestarikan tumbuhan atau makhluk hidup. Ayo membaca. Di pembelajaran 1 kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan kalian sudah membuat diagram. Nah, di sini teks pertama paragraf 1. Nah, begini menentukan ide pokok di awal paragraf. Kesimpulannya jagung sangat penting di Indonesia. Jadi kesimpulan dari satu paragraf ini intisarinya atau yang mudah dimengerti oleh pembaca. Sekarang amati dan bacalah isi tabel di atas. Apa pendapatmu tentang tabel yang di atas ini? Apa pendapat kalian? Di sini adalah menjelaskan tentang cara bagaimana menentukan kesimpulan yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, sekarang baca tabel berikutnya dan berikan pendapatmu. Ini ada teksnya isi paragraf 2. Ide pokoknya, kesimpulannya. Kalian dapat apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut kalian? Sekarang kalian bisa menentukan bagaimana menentukan ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut kalian. Yang pertama apa? Mudah dan dipahami oleh pembaca. Kemudian apa? Kesimpulan ini berdasarkan dengan ide pokok. Nah, di sini ini kalian isi. Kemudian pahami lagi kelima Pancasila. Yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang amati kedua gambar berikut. Nah, ini kalian menceritakan. Gambar pertama ini menceritakan apa? Gambar kedua ini bagaimana menceritakan? Nah, kalian bisa menceritakan dari kedua gambar tersebut. Nah, kemudian nilai-nilai Pancasila dari sila berapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Nah, jadinya
di gambar kedua ini termasuk sila keberapa? Nah, itu kalian bisa cari tahu dari pemahaman kalian. Nah, kemudian kalian tuliskan di sini di kolom. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, kita dapatkan kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran 3. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa diawali proses penyerbukan. Yang kedua, jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif yaitu membelah diri, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, dan tunas. Yang ketiga, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Biasanya ide pokok terletak di awal dan akhir paragraf. Sedangkan di pembelajaran 4, yang pertama, ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Intisari dari tulisan dimulai dari khusus ke umum. Menggunakan kosakata baru, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Yang kedua, mencerminkan sila ketiga dan keempat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.